Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada buzzer Jokowi di sosial media TikTok. Nah, orang ini menyamakan bahwa dinasti politik keluarga Jokowi sama dengan politik dinasti keluarga SBY, termasuk juga Megawati. Buat kalian yang permasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada, gue mau nanya sama kalian. Anaknya Presiden SBY jadi kalian nggak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR. Kalian juga nggak ribut waktu itu. Coba gue ajak kalian berpikir, lebih mudah mana? Jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR. Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat, pasti menang. Kedua, lebih tinggi mana? Gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota, kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR. Ketiga, lebih bisa korupsi mana? Anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi, ini anggota DPR. Karena DPR mengesahkan undang-undang. Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota. Jadi, jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini nggak pernah jalur gampang, selalu jalur yang sulit. Kalau mereka hanya ingin kekuasaan dan ingin uang, mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka selalu memilih jalur eksekutif yang sulit, mudah digunjing, dan sangat disorot oleh publik. Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah. Jadi menurut gue, memang dari awal niat mereka ini memang mengabdi, bukan untuk hal yang macam-macam. Dan undang-undang nggak melarang anak presiden atau anak siapapun untuk maju di kontestasi pilkada. Jadi kalau gue ditanya, jujur, gue masih percaya sama keluarganya Jokowi. Walaupun memang ada beberapa kebijakannya yang buat tanda tanya besar buat gue. Tapi secara umum, gue masih percaya. Padahal dia menutup mata bahwa proses yang dilakukan oleh Gibran ini menjadi calon wakil Prabowo adalah dengan mengubah undang-undang. Dan di saat Jokowi masih jadi presiden. Begitu juga yang terjadi dengan Kaesang sekarang ya. Jadi kemarin sempat heboh yaitu Mahkamah Agung mengubah juga batas usia, yaitu menjadi calon kepala daerah. Nah, ini disamakan dengan SBY di saat AHY ya menjadi ketum partai. Apakah SBY masih menjabat di saat AHY menjadi ketum partai? Tentu tidak. Dan SBY pun tidak ikut cawe-cawe. Gimana mau cawe-cawe, kan dia sudah selesai menjadi presiden. Tetapi di saat proses politik dinasti Jokowi justru dia cawe-cawe bagaimana bisa mengubah undang-undang yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Nah, itulah bahayanya buzzer ya, menggiring opini sehingga pengikut-pengikutnya pun tidak melihat fakta yang ada, yaitu proses demokrasi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi justru sudah ngacak undang-undang sehingga apapun itu bisa dilakukan untuk memuluskan dinasti Jokowi. Baik, coba kita lihat ya komentar dari netizen, yaitu membalas video yang dibuat oleh buzzer Jokowi ini. Anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak dosen, ini kalau Bapak membandingkan keluarganya Jokowi dengan keluarganya SBY dan Megawati, keluarga mereka berdua ini tidak pernah bilang kalau mereka tidak tertarik ke dunia politik. Terus tiba-tiba karena melihat adanya secercah harapan dan dukungan dari masyarakat, ditambah lagi elektabilitas orang tuanya lagi bagus-bagusnya di dunia politik, terus masuk ke politik tuh. Jadi wali kota, jadi ketua partai, jadi wakil presiden tuh sekarang. Sekarang Bapak lihat aja, background pendidikannya si Puan. Puan lulusan Meskom, Pak. Wajar, relate ke politik. Walaupun suka matiin mic nggak jelas juga, cuman at least dia dipersiapkan untuk menjadi politician. Sekarang Bapak lihat Agus. Agus lulusan militer, Pak. Sekarang Bapak lihat Edi. Edi ngambil master in political science kalau nggak salah. Dan sekarang Bapak bandingkan dengan dua biji itu. Yang dulu-dulu nggak tertarik ke dunia politik di tahun berapa tuh, 2018 kalau nggak salah. Pengen fokus jualan pisang sama martabak aja. Terus sekarang kenapa masuk ke politik? Karena brandnya nggak laku gitu. Atau apa? Aji mumpung, impulsif menurut gua. Banyak juga sih sebenarnya para bisnismen juga yang akhirnya masuk ke dunia politik ya untuk mengkontrol aturannya. Mungkin I don't know. Cuman at least kalau ngomong konsisten lah. Jangan ngomong A jadi Z, ngomong ini jadi itu. Bikin orang-orang kayak gue jadi bertanya-tanya dan agak sedikit emosi gitu ya Pak. Itu menurut pendapat saya Pak. Saya ngambil public relation dan social media sekolahnya. Karena saya lagi kuliah di Macquarie University. Jadi saya cukup kompeten untuk membicarakan hal ini. Kalau dilihat dari komponen retorik, saya sangat kompeten Pak di dunia politik. Terima kasih, kena loh.
Salah lah sebagai warga Indo, soalnya menteri-menteri yang kepilih di zamannya Jokowi ini rata-rata nggak kompeten di bidangnya. Kayak Budi Ari, dia pengalamannya apa, pendidikannya apa, tiba-tiba dari Kominfo, terus tiba-tiba dia sama sekali nggak ngerti IT. Ya masalah lah. Terus anaknya nih dua, katanya kemarin dia ngomong nih, Jokowi ngomong kan, anak saya tuh nggak tertarik sama politik, tapi ujung-ujungnya dimasukin politik dengan cara ngubah undang-undang sesuka mereka, mumpung bapaknya masih punya kuasa. Backgroundnya si Kaisang sama si Gibran ya apa gitu loh, mereka backgroundnya ekonomi gitu ya, terus masuk ke politik sama sekali nggak ada pengalaman, juga nggak kompeten. Kalau nggak karena gara-gara nama bapaknya juga nggak bakalan bisa nyalon. Lucunya nih, si Gibran nih IPK-nya cuma 2,3, sementara loker di Indonesia ini rata-rata IPK-nya harus 3. Itu sangat gak adil buat orang-orang bodoh yang maksa banget pengen duduk di kursi pemerintahan, dan mereka rata-rata sekeluarganya ini nggak ada yang sadar diri. Mereka sampai endorse artis kayak Kiki, Raffi Ahmad, terus Willy Salim buat ngebenerin kejahatan mereka yang rusak undang-undang. Sangat gak adil gitu loh. Anaknya Jokowi ini kan sama sekali sebenarnya nggak ada background, nggak ada pendidikan, terus beda banget sama anaknya SBY ataupun Megawati gitu loh. Dari pendidikannya mereka ini udah disiapkan jadi politikus. Terus mereka ini, bapaknya, orang tuanya ini nggak mempergunakan kekuasaannya waktu jadi presiden buat masukin anak-anaknya. Apalagi dikasih penghargaan, kayak Jokowi tiba-tiba mantunya, anaknya semua dikasih penghargaan, padahal nggak ada prestasinya. Itu masalah lah. Mungkin lo emang endorse dari keluarganya sih bang. Pola pikir masyarakat mungkin beda lah sama beberapa influencer yang emang mungkin udah di endorse. Mungkin yang kayak Kiki Saputri yang mungkin emang dapat benefit dari gabung sama mereka, ya mungkin beda lah. Tapi buat orang-orang yang nggak dapat apa-apa di luar sana, ya kalau berpikir pakai logika ya pasti nolak lah. Nah, kalau kata Adi Prayitno, politik yang dilakukan oleh Jokowi untuk memuluskan keluarganya, yaitu dengan ujuk-ujuk langsung lompat ke jantung kekuasaan. Artinya tidak ada proses demokrasi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Karena di saat Jokowi memimpin, jadi ada kesempatan apapun bisa dilakukan, salah satunya mengubah undang-undang. Tetapi apakah presiden-presiden sebelumnya pernah dilakukan? Bahkan Rocky Gerung juga pernah menyebut Jokowi yaitu penjahat lebih buruk daripada Orde Baru. Itu adalah politik ujuk-ujuk dan langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita. Bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang. Nah, jelaskan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno, karena mereka anak presiden maka mereka mendapatkan privilege dan akhirnya bisa memenangkan kontestasi di Pilpres kemarin dengan tentunya karena ada cawe-cawe bapaknya. Begitu juga nanti akan terjadi ke depan seperti Kaisang ya. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menduga jangan-jangan nanti di saat Kaisang mencalonkan wakil gubernur maupun gubernur, pasti karena elektabilitasnya sebagai anak presiden ya, jadi bisa saja dia memenangkan kontestasi. Belum lagi nanti cawe-cawe, bahkan bisa saja ada politik gentong babi. Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden, yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuma presiden. Ya. Jadi di dalam relasi moral itu si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan, maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru ini itu jalan terus kan? itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa, mau ngapain lu? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat?
energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya, kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP, artinya bagi dia beras itu, BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya itu. Oke. Matinya demokrasi Indonesia, awal mula kebangkitan dinasti politik Jokowi. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi melakukan manuver yang luar biasa. Alih-alih mengakhiri jabatannya dengan tenang dan kembali jadi rakyat biasa. Namun, Jokowi memanfaatkan akhir masa kepemimpinannya untuk merancang rencana jangka panjang guna membuatnya tetap berperan signifikan dalam lingkaran kekuasaan. Jokowi sedang merencanakan putra sulung untuk melaju pada Pilpres 2024, dengan mempolitisasi Mahkamah Konstitusi melalui sang ipar yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Tidak puas dengan jabatan-jabatan politik yang sudah didapatkan oleh keluarganya, Jokowi ternyata mengincar posisi yang lebih tinggi yakni Wakil Presiden. Padahal, Gibran Rakabuming sudah menjadi wali kota terpilih di kota Solo. Kemudian, Kaisang Pangarep sudah menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Lalu sang menantu, Bobi Nasution yang juga sudah menjadi wali kota Medan. Inilah dinasti Jokowi. Terah yang menancapkan kuku kekuasaannya dengan kecatan luar biasa selama 10 tahun belakangan. Apa yang dilakukan Jokowi, bahkan lebih buruk dari Orde Baru. Dalam sejarah Indonesia, belum ada presiden yang melakukan hal tersebut, kecuali Jokowi.